Halo Sobat Kang Dergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, arti dari harta karun adalah harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Penemuan harta karun selalu menarik perhatian, apalagi jika bernilai tinggi. Lokasi penemuannya bisa di mana saja. Namun di dunia ini, ada harta karun atau benda-benda bernilai tinggi yang tenggelam, dan belum pernah ditemukan. Dikutip jurnal Soreang dari History.com, dari tabut perjanjian hingga emas Aztec di Montezuma, berikut 6 harta karun yang belum ditemukan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita makin semangat menyajikan video-video unik dan menarik untuk Anda. Number 6. Tabut Perjanjian. Menurut Alkitab Ibrani, Nabi Musa alaihi salam memiliki peti kayu berlapis emas berornamen yang dikenal sebagai tabut perjanjian, yang dibangun sesuai dengan desain Tuhan sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga relik suci, termasuk 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Bangsa Israel membawa tabut itu selama 40 tahun ketika mereka berkelana di gurun pasir, dan kemudian menyimpannya di kuil Nabi Sulaiman alaihi salam di Yerusalem. Pada tahun 607 sebelum Masehi, orang Babilonia mengepung ibu kota Israel, lalu membantai lebih dari 1 juta orang, dan mengusir orang-orang yang selamat ke pengasingan. Ketika orang Israel kembali, tabut telah hilang, bersama dengan banyak harta tak ternilai lainnya. Tidak diketahui apakah peti suci disembunyikan di suatu tempat sebelum pengepungan sebagai perlindungan, atau dihancurkan oleh penjajah Babilonia. Apapun masalahnya, para arkeolog dan pemburu harta karun telah mencarinya selama lebih dari 1 abad, tapi hingga kini belum ditemukan. Number 5. Harta karun Montezuma. Ketika Hernan Cortes tiba di ibu kota Aztec, Tenochtitlan pada tahun 1519, Kaisar Montezuma II menyambutnya dan anak buahnya dengan upacara besar. Suku Aztec bahkan menawarkan emas dan perak kepada Cortes dengan harapan bahwa dewa berkulit putih ini akan meninggalkan Tenochtitlan dalam damai. Ternyata serakah, orang-orang Spanyol menempatkan Montezuma di bawah tahanan rumah sebagai gantinya, dan dengan bantuan sekutu lokal mulai menggeledah kota dan meneror penduduknya. Setelah pembantaian brutal selama festival keagamaan, suku Aztec bangkit memberontak dan Montezuma terbunuh dalam kebingungan. Pasukan Spanyol melarikan diri dari Tenochtitlan di bawah serangan penuh, dan terpaksa membuang semua kekayaan jarahan mereka di perairan Danau Texcoco dengan terburu-buru untuk melarikan diri. Meskipun Cortes kembali dengan pasukan yang dibangun kembali pada tahun berikutnya dan menaklukkan suku Aztec untuk selamanya, apa yang disebut harta karun Montezuma tak pernah ditemukan. Menurut teori yang paling populer, kekayaan masih ada di dasar Danau Texcoco, meskipun banyak yang mencarinya di sana tanpa hasil. Tetapi seperti yang dikatakan oleh salah satu legenda, diturunkan oleh beberapa keturunan Aztec, lebih dari 2.000 orang mengambil harta itu dan membawa mereka, dengan mayat Montezuma yang digali ke utara, mungkin sampai ke utara selatan di Amerika Serikat. Number 4. Harta karun Blackbeard. Bajak laut paling terkenal dalam sejarah, nama asli Edward Teach, diperkirakan pernah bertugas sebagai prajurit Inggris selama Perang Suksesi Spanyol pada awal abad ke-18, sebelum memulai karirnya sebagai bajak laut. Dari tahun 1716 hingga 1718, Blackbeard dan 40 senjata andalannya, Queen In's Revenge, berkeliaran di Hindia Barat dan pantai Atlantik Amerika Utara, lalu memangsa kapal-kapal yang kembali ke Spanyol yang syarat dengan emas, perak, dan harta karun lainnya, dari Meksiko dan Amerika Selatan. Pada akhir tahun 1718, Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Letnan Robert Maynard, berhasil membunuh Blackbeard. Setelah pertempuran sengit, Maynard memenggal bajak laut terkenal dan menggantung kepalanya dari cucur kapalnya. Sebelum kematiannya, Blackbeard mengaku telah menyembunyikan hartanya yang sangat besar, tetapi dia tidak pernah memberitahu siapapun lokasinya. Pemburu harta karun telah mencarinya sejak itu,
mencari petunjuk di mana-mana, mulai dari Teluk Chesapeake di Virginia, hingga Kepulauan Karibia dan Cayman. Number 3. Harta karun, Mosby. Pada awal Maret tahun 1863, penjaga hutan Konfederasi Kolonel John Singleton Mosby, dan kelompok perampok gerilyanya, mengejutkan lebih dari 40 tentara Union di gedung pengadilan Fairfax, dan mengalahkan mereka tanpa melepaskan tembakan. Dari penginapan Jenderal Union Edwin Stoughton, Mosby dilaporkan mengambil karung goni yang diisi dengan emas, perak, perhiasan, tempat lilin, dan pusaka keluarga lainnya, senilai lebih dari $350.000 atau setara 5 miliar rupiah, semuanya diambil dari rumah pekebun kaya di Virginia. Sementara Mosby sedang mengangkut Stoughton dan tahanan lainnya kembali ke garis konfederasi, pengintai memperingatkan dia dari detasemen besar tentara Union di dekatnya. Mosby menyuruh anak buahnya untuk mengubur karung harta karun. Mosby tidak pernah kembali untuk mengambil harta itu, dan tidak pernah memberitahu siapapun lokasi tepatnya. Sejauh yang kami tahu, harta itu tetap terkubur di hutan Fairfax County, Virginia hingga hari ini. Number 2. Harta karun, Pulau Paskah. Terkenal dengan patung kepala batu besar, yang melapisi pantainya, Pulau Paskah, Rapa Nui, adalah rumah bagi peradaban Polinesia, yang berkembang, yang pertama kali mendiami pulau itu, sekitar tahun 700 Masehi, penduduknya adalah, navigator laut yang terampil, dan menunjukkan kemampuan canggih lainnya. Beberapa berspekulasi, bahwa berkurangnya sumber daya alam, mungkin telah menyebabkan musnahnya peradaban, penyakit dan faktor lain mungkin juga, berperan. Number 1. Emas Nazi, di Danau Toplitz. Selama bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, ketika Jerman berada di ambang kekalahan, rezim Nazi berusaha menyembunyikan harta berharga, yang telah dijarah selama 6 tahun terakhir dari museum dan keluarga Yahudi yang terkutuk di seluruh Eropa. Bahkan hari ini, rumor terus beredar tentang kereta hantu Nazi, yang membawa hingga 300 ton emas dan kekayaan lainnya, melalui jaringan terowongan rahasia di Polandia. Di Danau Toplitz, yang terletak di hutan Alpen yang lebat di Austria, para perwira Nazi diyakini telah menenggelamkan emas Reichsbank, senilai miliaran dolar, sejauh ini belum ada yang ditemukan. Pada tahun 1959, penyelam mengambil kontainer, yang berisi mata uang palsu, senilai jutaan dolar dari negara-negara sekutu, bagian dari rencana Nazi untuk menghancurkan ekonomi musuh mereka melalui inflasi. Hingga saat ini, setidaknya 7 orang telah tenggelam di air danau yang membeku, untuk mencari emas Nazi yang hilang.